Tapi sepanjang tahun sekitar 8 tahun kejahatan digital itu kurang lebih dari sumber antara itu sekitar 405.000 kasus terkait kejahatan digital. Selamat datang Pak di Harian Fajar. Terima kasih. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Pagi ini di hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, di pukul 10 saat ini sudah pukul 10 lewat 43 menit. Kami kedatangan tamu Bapak Insinyur Erik Irawadi Alwi. Lengkapnya, detailnya itu adalah di belakang itu ada Eskom, Engineering ya Pak, dan MTA itu apa itu Pak? Microsoft Technology Associate. Oh iya, jadi memang konsentrasinya di IT Pak ya, bagaimana sistem informasi, Khususnya lebih spesifik di keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Jadi Bapak ini sebenarnya bisa ngeretas juga ya, bisa Pak ya, punya kemampuan sebenarnya ke arah sana. Iya. Pak. Bisa menghacker juga ya Pak, dan bisa memulihkan jaringan yang diretas atau dihacker. Nah, beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Komputer UMI, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan beliau hadir di sini di tengah-tengah kita untuk memberikan sebuah edukasi Pak ya. Edukasi terkait dengan bagaimana sebenarnya teknologi itu dan mereka-mereka yang memanfaatkan teknologi ini untuk kejahatan Pak. Dan bagaimana masyarakat bisa terhindar dari kejahatan ini. Khususnya misalnya penipuan-penipuan online. Kalau di Makassar kita kenal itu ada namanya Pasobis Pak ya. Pasobis yang beroperasi memang dengan janji-janji bahwa seseorang mendapatkan hadiah dan harus mentransfer sekian. Nah, bagaimana teknologi ini bisa kita tahu dari sudut keilmuannya dan kemudian bagaimana penerapannya dan bagaimana masyarakat bisa berhati-hati. Saya berharap sekali nih Pak ada pengetahuan dari Bapak Erik Irawadi Alwi ini untuk terkait dengan ini dan juga masyarakat lainnya. Silahkan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai dulu dari statistik, mungkin ada cuman di sini tidak bisa kita tampilkan karena tidak ada slide presentasi, tapi sepanjang tahun sekitar 8 tahun kejahatan digital itu kurang lebih dari sumber antara itu sekitar 405.000 kasus terkait kejahatan digital. Itu per tahun Pak ya? Itu 8 tahun 8 tahun terakhir. Dari 2017 sampai 2024. Iya. Yang 2025 belum, tapi kalau secara 2024 kurang lebih sekitar 2000-an dari sumber yang saya baca. Itu menandakan bahwa memang yang mungkin yang kurang adalah literasi digital terkait mungkin saja kita ini bisa tahu oh ini penipuan, tapi kan tidak ada keluarga kita yang di kampung yang mungkin kurang dalam mendapat informasi sehingga bisa saja rentan juga terkena penipuan online seperti itu. Jadi banyak hal ya, tadi satu dicontohkan terkait Pasobis, bagaimana mereka dengan modusnya menelpon. Sebenarnya penipuan seperti ini memanfaatkan juga sebenarnya, jadi psikologis juga dari korban. Mereka juga melakukan itu secara random saja, dan mereka juga sebenarnya tidak berharap bahwa semuanya terjebak dengan penipuan tersebut. Karena bisa saja mungkin ada yang dapat informasi, pas dia temukan yang tidak, itu dia bisa giring. Apakah seperti kayak pejabat, mereka bilang kayak pernah yang ada kasus itu pejabat dinas apa itu
ditelepon sama bupati. Padahal orang ini orang biasa, tapi dia coba telepon sebagai bupati, bilang untuk membeli ban mobilnya misalnya. Kepala dinas ini tidak melakukan verifikasi dulu. Harusnya dia melakukan verifikasi betul tidak ini. Iya. Sedangkan di kontaknya itu, karena memang yang penipu itu memang memainkan psikologisnya dan memberikan desakan, sehingga untuk korbannya itu mengambil keputusan, jadi tidak sempat melakukan verifikasi. Itu penting sekali melakukan verifikasi. Bentuknya penipuan apapun itu harus verifikasi. Iya. Ya, karena yang pertama yang jelas salah satu tipsnya juga yaitu kita mau kena musibah, kita mau ditelepon dengan diberikan hadiah, yang paling penting pertama tenang. Ya. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa lakukan verifikasi. Ya banyak kasus juga penipuan online juga meminta untuk ditransfer, misalnya anak ibu kecelakaan. Ini sekarang lagi di UGD. Ini yang banyak korban Pak, salah satunya. Karena dia masuk secara psikologi, secara emosional juga ke seseorang. Dan orang diberikan kesempatan untuk berpikir, berpikir tenang. Jadi kalau dia bilang ini kita lagi ada di rumah sakit, kalau tidak untuk transfer sekarang, ini tidak dilakukan tindakan. Kalau tidak percaya, silakan bicara sama dokternya, dia kasih lagi temannya. Nah, itu sudah sindikat yang itu banyak seperti itu. Dan penipuan online itu tidak selalu juga bahwa berarti ini pendidikannya rendah. Mulai dari yang profesor, yang doktor, teman-teman sejawat, profesor-profesor yang sering dihack akun WhatsApp-nya. Nah, mungkin dari segi keilmuannya, mungkin di bidangnya mungkin dia ahli, tapi mungkin dalam penggunaan teknologi ada hal-hal yang tidak dia perhatikan, misalnya untuk mengaktifkan 2FA. Ya, kalau ini Pak, ini kan terkait dengan hacker WA nih yang paling sering terjadi. Mereka kok tiba-tiba bisa masuk gitu loh, dan mengambil nomor orang lain, memakai normal. Sebenarnya untuk menjaga Pak WA kita tidak terdeteksi oleh pihak lain, untuk tidak dihacker oleh orang lain, gimana caranya ini Pak? Apakah ada di dalam digital yang kita gunakan atau gimana Pak caranya? Kalau untuk WA yang saya ketahui, itu sudah melihat celah tersebut, makanya mereka mengeluarkan fitur 2FA, autentikasi 2 faktor. Jadi tidak hanya masuk, tapi secara berkala WA itu akan kasih kita memasukkan PIN lagi 1. Jadi 2 kali. Memang, jadi kaidahnya itu di dalam sistem keamanan. Kan sering-sering muncul Pak, tiba-tiba masukkan PIN Anda gitu loh. Itu sebenarnya dari WA sendiri untuk menjaga privasi kita, menjaga data ya. Cuman ada beberapa mungkin orang melewatkan itu karena merasa terganggu. Kadang-kadang merasa terganggu. Ternyata penting sekali loh Bu, Bapak dan Ibu sekalian pemirsa podcast kita hari ini. Ketika Anda sedang asiknya ber-WA, berchat, kemudian muncul kolom yang menyebutkan bahwa masukkan PIN Anda, maka Anda harus lakukan itu, karena itu salah satu fitur yang disediakan oleh WA untuk menjaga data pribadi kita, gitu ya Pak? Mengautentikasi, memverifikasi bahwa benar nomor Anda ini, Anda yang pemilik memverifikasi. Jadi jangan dilewatkan begitu saja, jangan dilewati Pak ya. Tidak hanya WA sebenarnya, sistem yang lain juga seperti itu. Email juga. Cuman kita yang menggunakan merasa mungkin risih apabila harus memasukkan lagi. Sedikit terganggu. Padahal itu untuk keamanan kita dalam berkegiatan. Apalagi kira-kira Pak yang bisa diberikan kepada edukasi, literasi kepada pemirsa kita terkait dengan teknologi digital yang kemudian bisa merugikan tapi juga bisa menguntungkan orang-orang tertentu Pak. Selain itu juga mungkin yang saya perhatikan adalah saat menginstal aplikasi. Install aplikasi ya. Terkadang install aplikasi itu meminta ada
permission atau Iya, izin izin, iya. untuk mengakses misalnya galeri, Iya, kontak. iya. Iya. Terkadang kita juga sebenarnya ya itu tadi, kadang tidak membaca. Seakan-akan aplikasi ini kita sangat butuhkan sekali. Jadi dengan secaranya ya. Padahal itu memberikan akses betul ke, makanya harus dipikir pada saat kita terutama adalah verifikasi dulu. Kira-kira aplikasi ini dari akun resminya tidak. Itu juga dulu. Jangan sampai, karena kalau kita di Play Store itu salah satu bank misalnya, kita ketik di itu muncul banyak yang mirip. Iya, betul. Orang yang ini logonya yang mana ya, mirip semua. Iya. Bagaimana lagi kita verifikasi yang mana yang betul? Nah, kita lihat ulasannya. Kita lihat developernya. Memang agak sedikit ribet memang. Iya. Tapi ini edukasi supaya kita terhindar dari penipuan, kejahatan digital ya. Kita sama saja juga kalau kita belanja online. Kalau kita misalnya beli apa begitu, misalnya handuk. Kalau kita ketik handuk, itu ada yang harga 100.000, ada yang 25.000. Gambar handuknya sama-sama, picture-nya. Iya, picture-nya sama. Bagaimana kita? Nah, ini juga yang namanya, kita kan pasti secara psikologis pasti kita pilih yang murah. Iya. Tanpa kita memverifikasi dari ulasannya, berapa ratingnya. Iya, betul. Itu harusnya bintangnya orang yang pernah belanja gitu kan. Nah, saya kira ini sangat penting karena sekarang kan lagi era belanja online ini, Pak ya, Ibu. Itu penipuan online juga. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu cenderung hampir mungkin 80% dari masyarakat Indonesia memanfaatkan belanja online. Dan memang sering tertipu, misalnya contoh tadi handuk. Handuk yang digambar, yang di picture di online itu, ternyata yang sampai di rumah ini ukurannya cuma berapa senti untuk handuk wajah aja, Pak. Ini salah satu bentuk penipuan. Nah, salah satu tips yang disampaikan oleh beliau adalah perhatikan ratingnya, perhatikan ulasan baca customer yang pernah bertransaksi dengan akun itu, Pak ya, untuk bisa terhindar dari penipuan belanja online. Mungkin masih banyak, Pak, yang dibutuhkan oleh pemirsa ini untuk diketahui oleh mereka. Iya, selain tadi itu ya, karena yang belanja online itu banyak sekali, karena penipu itu bikin toko baru mengambil gambar yang asli. Iya. Yang beda cuman captionnya juga diambil, tinggal harganya saja. Makanya itu pentingnya membaca ulasan, rating, dan juga sebenarnya pada saat terjadi penipuan, misalnya kita sudah beli terus ternyata tidak dikirimkan, itu kita baiknya memberikan ulasan, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, itu juga penting. Dan beberapa penyedia layanan, baik itu misalnya beberapa platform ojol misalnya, saya rasa mereka juga terkait penipuan atau misalnya itu mereka akan respon dengan cepat. Karena ini masalah trust, masalah trust, platform mereka, branding mereka, saya juga berapa kali misalnya pesan makanan misalnya, tapi ternyata makanannya tidak sampai, tapi statusnya sampai, selesai. Saya punya pengalaman juga, Pak Erik. Saya pesan chopper untuk penggilingan daging. Transaksi sudah jalan, sudah bayar. Nah, ini udah 1 tahun nggak muncul-muncul, Pak, barangnya. Jadi saya coba ulas di situ bahwa ini tidak ada barangnya gitu loh. Tapi tidak ada juga, Pak, banding dari tempat saya belanja. Biasanya kalau yang saya pernah alami, begitu kita laporkan, nanti biasanya dari penyedia layanan itu akan memverifikasi. Tentu saja kita tunjukkan bukti-buktinya, bukti transaksi, resi dan sebagainya. Dan betul uang saya kembali 100%. Kenapa? Karena ini masalah trust. Mereka harusnya tidak main-main. Misalnya ojol, apalagi perbankan. Itu kita tadi itu melaporkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Banyak karena jangan sampai misalnya kayak data tadi. Jangan menambah korban gitu. Kayak data tadi misalnya tahun 2024 laporan 2.000, padahal mungkin saja sebenarnya
bukan 2.000. Saya bilang, oh saya tertipu 50.000, 50.000 ji. Nggak perlu jadi permasalahkan. Tapi Padahal impact-nya ini ya, yang bisa, ya. Satu lagi Pak, yang kami ingin tahu ini dan mewakili pemirsa lainnya, bahwa kira-kira bagaimana sih sebenarnya mereka bisa mengambil nomor kita, menghacker nomor kita, Pak? Gimana caranya itu? Ada clue? Atau jangan disampaikan Pak, jangan sampai tersebar orang-orang yang bisa menghacker atau apa? Ya banyak. Pertama itu terkait ada yang dibilang namanya itu data breach, jadi kebocoran data. Kebocoran data ini bisa dua hal sebenarnya, mungkin agak panjang ini Bu menjelasannya. Misalnya beberapa tahun lalu, nanti bisa diverifikasi, 91 juta data kita itu bocor. Walaupun kalau dilakukan investigasi ini kan harus dilihat apakah dibocor dari luar atau internal mereka yang membocorkan. Data ini kalau dijual ke orang, nilainya sangat mahal Pak. Apalagi kalau dia dapat nomor KTP, ibu kandung. Yang ibu kandung kan menjadi verifikasi ketika diperbankan Pak ya. Karena itu tadi saya bilang kita harus selektif memberikan, ini tipsnya juga, tidak sembarangan memberikan data pribadi, kecuali yang memang ya mau bagaimana lagi sama pemerintah, misalnya untuk JKN, untuk Capil misalnya, itu kan detail. Dan kita berharap bahwa pemerintah maupun penyedia layanan bisa bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita, karena kalau tersebar kita ini ndak booming lagi, kecuali nanti booming baru lagi ada namanya undang-undang data pribadi, perlindungan data pribadi, atau undang-undang PDP. Nah itu dibahas kalau ada kasus lagi seperti ini. Jadi penyedia layanan bocor 91 juta, dia tidak punya kewajiban kepada yang bocor ini. Ada kompensasi atau apa? Nggak ada, karena memang di undang-undang nggak ada undang-undangnya, nggak ada yang mengatur yang seperti itu. Jadi terus itu Pak, kadang kan tiba-tiba kita menerima WA seseorang yang menawarkan dagangannya, sementara kita tidak pernah memberikan nomor itu. Bagaimana ini Pak? Ini ya banyak faktor. Salah satu juga mungkin Ibu punya banyak grup. Biasanya ada orang masuk di grup memang sengaja untuk mengambil kontak grup itu. Jadi dia diam-diam masuk di banyak grup. Mungkin juga tautan grup itu di mana-mana, dia masuk saja terus diambil kontak. Baru tanpa verifikasi, makanya biasanya yang admin grup itu menginformasikan. Tidak boleh sebenarnya saling berhubungan tanpa meminta izin kepada admin. Itu gunanya supaya memverifikasi, karena banyak grup tiba-tiba chatnya kita satu grup di grup ini, pas kita cek, betul kita satu grup. Oh berarti ini misalnya, orang bisa dipercaya. Nah, itu tambah meyakinkan. Padahal itu nanti biasanya ya, kayak kalau yang sekarang ini nanti itu minta bantuan, minta, karena psikologis manusia secara, apalagi kita di Indonesia, Makassar kan orangnya ramah-ramah. Misalnya selesai ini pun saya bilang sama ibu bisa saya minta nomornya Bu? Jadi nanti saya nggak kasih nomor Bapak nih kalau begitu. Jadi kadang kita itu dengan mudahnya memberikan kontak kita ke orang lain. Kadang itu tidak kita sadari, ini untuk apa deh? Kadang kita juga pertama tidak enakan. Tidak ramah, berprasangka baik. Itu berprasangka baik. Cirinya kita orang Timur. Keempat itu mudah iba. Betul. Orang kita tidak tahu ini bantuan misalnya untuk korban A. Apakah kita verifikasi betul tidak yayasan tersebut? Nah itu dimanfaatkan orang kalau kita tidak melakukan verifikasi. Tapi kan kita bantu ini. Sudah kita kasih tambah. Padahal sebenarnya apapun itu, kita mau bantuan, kita mau memberikan orang, bukan berarti kita berprasangka buruk, tapi dengan kita berikan kan harapannya kita tepat sasaran begitu. Bukan hanya sekali membantu. Dan ini dilihat sama celah-celah ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini penipuan online Pak.
yang kita sebut tadi istilahnya pasobis. Bagaimana mereka sebenarnya menggunakan teknologi ini, Pak? Apakah mereka punya teknologi khusus untuk melacak nomor-nomor telepon, tidak sekedar masuk di grup seperti yang Bapak katakan tadi? Adakah sistem teknologi yang memungkinkan orang untuk bisa mendapatkan nomor sebanyak-banyaknya? Mungkin ini yang saya jawab menurut saya saja. Ya, betul. Karena menurut pengetahuan Bapak, bisa saja sebenarnya mereka itu misalnya memeras pejabat. Iya, betul. Misalnya ini contoh memeras pejabat. Misalnya ada kasus ini, kalau tidak ini akan viral dan sebagainya. Pejabat-pejabat ini kan biasanya kontaknya kan ada di mana-mana, bisa ditemukan. Artinya bahwa pasobis itu bisa saja melakukan namanya information gathering, mengumpulkan informasi dari internet. Secara umum dia bisa dapat begitu. Mungkin saja ibu juga bisa dapat, ibu, karena kalau secara psikologis yang pernah saya dijelaskan sama orang komunikasi, pada saat kita mengatakan iya 4 kali, itu di kelima itu bisa saja kita bilang ya. Makanya biasanya kalau bisa saja ini kasih penipuan, kalau misalnya maaf, betul ini ibu ini benar, pasti kita bilang iya itu betul dengan nomor ini. Kok bisa dia tahu? Sudah jelas dia pakai nomor ini, dia tahu. Kenapa dia ulang 2 kali? Gitu. Ketiga misalnya bisa saja dia juga dapat informasi dari internet, jumlah anak, sekolahnya di mana. Itu bagian dari informasi orang, betul orang ini, kok dia tahu semua, padahal dia dapat dari internet. Tinggal kita saja yang bisa kira-kira menyaring maksudnya ini orang apa. Karena untuk tidak terjebak mengatakan ya di akhir, Pak, di kelima ini, di keempat atau kelima. Bapak kan tadi mengatakan bahwa ketika menjadi korban penipuan online, salah satunya adalah melakukan verifikasi, misalnya belanja online, menunjukkan resi dan lain-lainnya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang hobi belanja online ini di era digital, Pak? Yang masyarakat yang menjadi korban. Kalau sudah menjadi korban, ini misalnya mungkin contoh dulu dari WhatsApp deh. Yang pertama dilakukan yaitu hapus aplikasinya. Misalnya pada saat kan biasanya kalau bapak itu kalau sudah terkena hack, biasanya beritahu ke grup, ini jangan itu bukan foto saya. Harusnya yang dilakukan adalah dia hapus aplikasi WhatsApp-nya. Karena kalau kita hapus, dia pasti kalau tidak bisa masuk, kalau dia masuk pasti dia minta verifikasi. Kecil kemungkinan dia punya aksesnya. Yang berikutnya kalau kayak di online, itu tadi kumpul bukti-buktinya. Kalau memang kejadiannya itu di platform penyedia layanan, misalnya e-commerce, ya dilaporkan, pasti ada bagian layanannya. Beda juga kalau terjadi di keuangan misalnya, berarti bisa saja misalnya pembiayaan, ojol dan sebagainya, berarti ke OJK misalnya. Mereka punya hotline juga untuk melaporkan. Harusnya sih waktu kita tertipu dengan pembiayaan misalnya, biasanya mereka kan mengiming-imingi misalnya bunganya 0%, tapi mungkin ada keterangannya tidak apakah pembiayaan ini sudah terdaftar di OJK, harusnya seperti itu. Kalaupun sudah terlanjur, ya itu dikumpulkan saja buktinya, nanti dilaporkan ke hotline-nya. Begitu juga kayak bank-bank, semua bank-bank pemerintah maupun swasta itu pasti selalu memberikan peringatan, jangan selalu membagikan pribadi. Walaupun mereka juga di ATM kan juga begitu, Pak. Hati-hati kan. Sebaiknya Anda segera mengganti lagi PIN ya. PIN ya. Ada juga memang di situ kontaknya yang dihubungi apabila terjadi penipuan dan jadi sebagainya. Ini salah satu cara untuk verifikasi keaslian sebuah aplikasi, Pak, atau gimana? Kalau untuk memverifikasi itu keaslian aplikasi? Kalau untuk keaslian aplikasi, ya kita bisa ke website. Yang seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya salah satu bank A, logonya persis sama semua gitu. Gimana caranya, Pak, yang untuk lebih tegasnya kepada publik ini untuk tahu? Biasanya di web dari bank tersebut mereka
sudah ada logo Play Store-nya, memang bisa langsung diklik, nanti diarahkan ke ke Play Store. Kedua juga bisa datang langsung juga menanyakan apakah ini betul. Kenapa? Karena itu tadi kita harus lakukan verifikasi. Memang namanya verifikasi kita harus, misalnya juga ada orang dari bank telepon, saya dari Bank Mandiri. Bagaimana caranya, atau dari bank swasta, kita verifikasi ini betul tidak pegawai dari bank tersebut ini kita menawarkan layanan ini. Layanan ini harus kita tidak langsung terima, kita verifikasi ke website, betul tidak ada program ini. Betul. Ada tidak sayembara hadiah seperti ini? Betul. Contoh yang sering ini tentang Raffi Entertainment dapat hadiah. Rans. Rans. Itu sudah berkali-kali setiap tahun ada saja korbannya. Betul. Kalau kita mungkin ya bisalah kita bilang oh ini penipuan. Tapi ini terjadi di mahasiswa saya, itu orang tuanya di kampung. Karena kan tadi indikasinya dia akan memberikan seperti kayak kalau ibu tidak transfer sekarang, ini hadiahnya bisa hangus hari ini. Akhirnya memang dia mendesak supaya kita mengambil keputusan dengan segera. Terkadang kita tidak tahu ini nomor rekeningnya, kan kita harus verifikasi ini ke nomor rekening resmi atau tidak. Kok nama orang, kok nama pribadi, gitu, bukan begitu nama, juga kalau belanja online. Itu kalau belanja online kan tidak pernah pakai nomor rekening. Pasti kita bayar itu langsung ke e-commerce-nya, nanti e-commerce-nya yang kasih ke tokonya. Nah, kalau langsung bypass itu kemungkinan bisa banyak terjadi penipuan, Pak. Penipuan. Penipuan ini kan tidak saja terjadi ketika belanja online. Di era Facebook, di era ada Facebook, ada dan lain-lainnya. Kemudian di situ juga ada kadang-kadang jodoh-jodohan, Pak. Ketemu jodoh lewat media sosial. Kadang kan kalau saya secara pribadi saya itu tidak akan mengambil pertemanan yang tidak ada foto orang, Pak. Saya betul-betul mengambil pertemanan yang betul-betul saya kenal orangnya. Bagaimana ini, Pak, menghindari? Karena saya dapat cerita dari beberapa orang yang kemudian berhubungan dengan orang luar, WNA misalnya. Dan biasanya pernah satu teman saya diinfokan oleh teman online-nya bahwa temannya dari luar negeri itu mengirimkan sejumlah barang. Nilainya 30 juta. Dan teman di Indonesia itu diminta untuk mentransfer uang 5 juta sebagai tanda biaya pengiriman. Bahwa barang ini akan segera dikirim jika 5 juta itu dibayar, nilainya 30 juta. Nah, ini salah satu yang model penipuan ini, Pak. Gimana menghindari ini, Pak, yang salah satu ini dengan pertemanan di media sosial, Pak? Ya kembali lagi sebenarnya kaidahnya tadi bahwa kita harus lakukan verifikasi. Verifikasi kembali. Verifikasi karena model-model penipuan terkadang itu tadi social engineering. Terkadang kita tidak tahu maksudnya. Ternyata dia berteman. Nanti mungkin memang dia tidak menargetkan untuk hari itu. Mungkin 1 bulan dia bangun dulu pertemanan baru minta tolong. Meninggalkan kesan yang bagus, Pak. Yang sekarang ini yang lagi ini tentang bea cukai. Saya juga pernah sendiri jadi ditelepon. Jadi dia telepon, betul ini namanya Pak Erik. Gelarnya dia sebut semua lengkap. Bapak tahu, Bapak ini mengirim sesuatu. Ada kiriman Bapak. Ini bla bla bla. Kalau ini isinya tahu apa, Pak? Sambil memaki-maki, Bapak tahu tidak ini? Saya bilang saya tidak pernah mengirim ataupun apa. Mulai kalau Bapak tidak, dia ingin bahwa itu narkoba atau apa? Mengakui sebagai barang kita. Kalau tidak ini nanti ditindak. Kalau Bapak tidak mau, Bapak harus transfer. Ini kasusnya kita tutup dan sebagainya. Dan Ibu bisa cek sekarang yang bea cukai itu, ketik saja sekarang itu bea cukai sudah konfirmasi bahwa mereka tidak pernah melakukan itu. Dan itu banyak yang terkena. Yang kena itu karena itu tadi saya bilang pada saat pertama tipsnya adalah tenang. Kalau kita tidak tenang, mau dapat hadiah, kita mau dapat musibah, kayak tadi anaknya jatuh, tertabrak, harus verifikasi, tenang, verifikasi. Begitu jual kita dapat hadiah, tenang,
Akan verifikasi betul tidak terkait hadiah ini. Jadi ini dua, sama yang ketiga tadi itu terkait data pribadi. Kita harus jaga KTP dan sebagainya. Tidak mudah kita memberikan orang, walaupun mungkin dia bisa dapat juga dari searching langsung dari internet. Tapi itu tadi literasi, melihat gelagat atau ciri-ciri kayak mendesak, jangan terburu-buru mengambil keputusan, tenang. Karena kalau kita tidak tenang, itu terkadang ya itu tadi mungkin kita bisa, tapi orang-orang yang kita sayang yang lain di kampung. Dan ujung-ujungnya biasanya kalau terjadi begini, pasti ada yang bilang, oh tadi saya terhipnotis. Terhipnotis. Padahal sebenarnya bukan terhipnotis. Emang kesalahan dari kita. Sama kayak orang juga tertipu di ATM. Dari dia bingung, nggak tahu, ada memang orang yang setting, dia ganjal ATM-nya. Memang ada beberapa orang, emang rapi, ada yang antri belakangnya lihat PIN-nya. Ada yang ganjal, pas dia ganjal dia bingung, dia tanya orang, kok bisa dia? Coba saya bantu, dia tukar ATM-nya. Itu kan bukan dihipnotis sebenarnya. Kita yang salah, kenapa? Ketidakhati-hatian. Jadi intinya memang dalam bentuk penipuan apapun kita memang intinya harus hati-hati, harus tenang, dan melakukan verifikasi. Ya, jangan terlalu gampang percaya, baik dalam penipuan terkait dengan hadiah, terkait dengan musibah. Dan terkait dengan apapun, karena banyak modus penipuan online di era digital saat ini, dan masyarakat diminta untuk sangat berhati-hati untuk bersikap dengan berbagai telepon yang mengatasnamakan keuntungan pribadi kelompok tertentu Pak, yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan kejahatan digital ya Pak ya. Karena biasanya dia kalau menelpon ya mengatasnamakan dari institusi yang resmi. Jadi harus verifikasi kepada institusi yang yang resmi. Nah, satu kata kunci mungkin dari Bapak terkait dengan penipuan online ini Pak. Satu kata kunci yaitu yang paling utama, tenang dan verifikasi. Tenang dan verifikasi. Karena penipu pasti menggunakan berbagai celah itu. Karena dia seakan-akan memang mau menutup. Kalau tidak, Ibu tidak ambil diskonnya sekarang, nanti ini terus pembayarannya. Itu rasanya memang kayak memaksa kita di saat itu mengambil. Sebaiknya tenang, jangan tergesa-gesa, konfirmasi. Lihat kalau web-web yang kita kunjungi apakah sudah HTTPS, punya perlindungan security. Itu sebenarnya masih banyak detail-detail yang lain. Yang walaupun bukan kita basicnya IT, harusnya kita tahu seperti itu. Kapan kita harus membayar, verifikasi pembayarannya, banyak yang perlu diperhatikan. Sebenarnya walaupun tidak punya basic IT, tapi itu tadi kalau seandainya kita banyak membaca, edukasi, literasi, insya Allah bisa terhindar. Sayangnya literasi, program literasi ini terkait dengan kejahatan digital ini kan agak minim Pak ya dilakukan, atau mungkin memang belum pernah ada program seperti itu. Nah, kalau kayak saya sebagai dosen sudah beberapa kali melakukan di SMA. Ini belum lagi juga nanti ini ada hubungannya juga dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Ini kita harus edukasi juga. Jadi sebenarnya agak panjang dan sebenarnya saling berhubungan. Kayak orang nggak tahu juga terkait undang-undang ITE apa hubungannya. Terkadang mungkin kita bisa juga jadi pelaku juga undang-undang ITE. Tapi mungkin di waktu yang lain lebih panjang lagi topiknya. Topik yang lain. Yang jelas kalau penipuan online tetap tenang dan selalu lakukan verifikasi. Saya kira banyak sekali sebenarnya ilmu yang kita mau gali ya dari Bapak Insinyur Erik Irawadi Alwi Eskom MN MTA, dosen Fakultas Ilmu Komputer UMI. Sayang waktunya tidak cukup ya Pak. Sangat singkat. Ini sebenarnya kita sudah kuliah 1 semester nih Pak. Berapa SKS ini Pak kenanya? Ya, kita sudah Pak ilmu 1 semester untuk terkait dengan IT. Dan
setelah ini kita, atau masih ada yang mau disampaikan Pak? Ya mungkin itu saja, bahwa memang kita harus tingkatkan literasi dengan banyak cara. Kayak dari dosen itu kita lakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, dan yang kedua, mudah-mudahan nanti ini mungkin juga bisa jadi bagian, insya Allah nanti saya punya buku literasi keamanan digital yang isinya itu ya terkait bicara tentang keamanan, tidak hanya penipuan online, juga keamanan data, tapi dengan gaya bahasa yang mudah dipahami semua, karena penipuan dan kejahatan online ini bisa kena siapa saja, mau dia pendidikannya tinggi, profesor, maupun yang paling di bawah, lengah sedikit saja dan kita tidak tahu apa ciri-cirinya, itu bisa terkena dari kejahatan cyber. Mudah-mudahan buku yang saya buat juga bisa membantu, bermanfaat, yang isinya tentang bagaimana terkait keamanan digital, literasi keamanan digital. Terima kasih Pak Erik sudah bercerita banyak dan berbagi ilmu kepada kami di sini, dan saya yakin akan bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu audiens dari podcast Harian Fajar ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat, panjang umur, sukses. Amin. Dan saya Erniwati dari wartawan Harian Fajar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.